Bacalah ini, kamu akan tahu watak asli para wanita, termasuk watak asli istri-istri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali-kali kita akan membahas tentang tabiat watak manusia. Jadi tidak hanya memberikan ijazah zikir dan doa, memberikan ijazah amalan-amalan terus, nanti tambah mumet, tambah pusing. Sekali-kali kita akan memperdalam ilmu pengetahuan tentang watak dan tabiat para wanita. Yang pertama nih, bisa kita baca di dalam layar kaca video. 1. Sekuat-kuatnya laki-laki akan selalu bertekuk lutut di hadapan wanita. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya, karena jika lututnya laki-laki tidak ditekuk, maka ya agak sulit untuk memasukkannya. Paham apa tidak ini? Ini adalah filosofi kehidupan. Sekuat-kuatnya laki-laki, sehebat-hebatnya laki-laki akan suka bertekuk lutut di hadapan wanita. Ini menjadi filosofi kehidupan. Ya, karena laki-laki itu pada dasarnya ingin ditundukkan oleh para wanita. Jadi sebenarnya para wanita itu sebenarnya ingin menundukkan laki-laki yang diincarnya. Itu sudah menjadi program kehidupan. Oleh sebab itulah, jadilah laki-laki yang betul-betul mampu menegak luruskan para wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu adalah qawwam penegak lurus 'alan nisa, atas para wanita. Jika laki-lakinya lemah tentang ilmunya, tentang fisiknya, apalagi lemah tentang hartanya, ekonominya, maka bisa dedel duel ya. Kemudian yang kedua, jika sudah masuk nih, ya kan sudah masuk, maka harus tetap berdiri tegak. Ya apa enggak? Kalau sudah masuk ya harus tetap berdiri tegak. Mengapa? Karena di dalamnya tidak disediakan tempat duduk. Apakah di dalamnya ada tempat duduk? Ini khusus untuk dewasa yang sudah paham nih ya. Jika sudah lemas nih, maka akan segera ditendang keluar. Ya coba, adakah wanita yang suka miliknya suami itu lemes loyo? Nggak suka. Nggak suka. Ya jarang, mungkin ada, tapi wallahu alam lah. Kalau ada ya mungkin termasuk yang apa nih? Termasuk yang antik ya. Yang aneh, yang nyeleneh. Ya rata-rata itu kalau milik suami yang sudah lemas, dia sudah ditendang keluar. Ini sebagai filosofi kehidupan juga. Jadi sang laki-laki itu harus kuat, tegak, berdiri, menopang segala beban kehidupan rumah tangganya. Jadi apapun kesulitannya, laki-laki itu ya seperti itu. Ya harus dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya. Karena kalau laki-laki itu tidak seperti itu, ya kan tidak disediakan tempat duduk nih. Berarti wanita itu kejam ya. Ya seperti itu memang tabiatnya. Kalau sudah lemes loyo ya tendang keluar. Oleh sebab itulah jadi laki-laki yang kuat, yang strong, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat ibadahnya, begitu. Kemudian yang ketiga, sudah berusaha dimasukkan semua nih, ya kan? Sudah semua masuk. Namun tetap saja merasa masih kurang. Sehingga harus ditekan-tekan sampai mentok pol, harus mentok pol pokoknya. Ini tabiat juga. Tabiat ini menjadi filosofi kehidupan. Nah, rata-rata wanita itu ya begitu. Jarang wanita yang qanaah. Qanaah itu artinya apa? Terima apa adanya. Lah kan memang seperti itu. Mulutnya aja dua ya kan, atas dan bawah. Ini kelihatannya ngeras ya, kelihatannya. Tetapi ini adalah filosofi kehidupan yang harus dicerna, yang harus dipahami, yang harus ditafakuri. Karena para ulama yang memiliki hati yang cerdas, pikiran yang jernih, itu senantiasa bertafakur. Oh iya, mengapa sih? Ini rata-rata perempuan nih ya.
Wataknya itu walaupun toh miliknya laki-laki sudah dimasukkan semua, ya tetap saja ya masih kurang. Nah, tabiat wanita itu begitu, kurang, merasa kurang, merasa kurang. Nah, kalau ingin menjadi wanita qanaah yang solehah, ini tergantung sang laki-laki. Bagaimana dia bisa mendidik istrinya memiliki keimanan yang hebat sehingga istrinya menjadi wanita yang solehah, yang mutiah dan qanaah, terima apa adanya. Inilah 3 tabiat dan watak wanita yang menjadi filosofi kehidupan berumah tangga. Maka laki-laki harus paham ya. Sekali lagi, 1, sekuat-kuatnya laki-laki akan suka bertekuk lutut di hadapan wanita. Karena jika lututnya laki-laki tidak ditekuk, maka agak sulit untuk memasukkan. Kalau kayak berdiri ya sulit lah. Dan yang kedua, jika sudah masuk maka harus tetap berdiri tegak. Karena di dalamnya tidak disediakan tempat duduk. Jika sudah lemas, maka akan segera ditendang keluar. Yang ketiga, sudah berusaha dimasukkan semua nih, namun ternyata tetap saja masih kurang. Jadi wanita itu merasa masih kurang, sehingga harus ditekan-tekan sampai mentok pol, sepol-polnya itulah baru marem dalam bahasa Jawa, ya baru marem begitu. Ini sebagai seorang laki-laki, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, terutama para suami, inilah watak tabiat rata-rata wanita seperti itu. Jadi tergantung nih sang laki-lakinya. Makanya dikatakan negara itu baik dan buruk itu tergantung wanita. Lah wanita tergantung laki-laki. Nah kan begitu. Negara baik dan buruk tergantung wanitanya. Jika wanitanya baik, negara baik. Jika wanitanya bobrok buruk, maka negara kan bobrok dan buruk. Ya contoh aja negara kita, sehebat-hebatnya presiden, sehebat-hebatnya panglima, ya tentara TNI, sehebat-hebatnya Kapolri, ini kan hebat nih, presiden, kemudian panglima, Kapolri, tapi kalau di hadapan istrinya, Masya Allah. Lah ini kalau tidak bisa mendidik istri masing-masing, nah sebenarnya negara ini diatur oleh para wanita. Sebenarnya begitu. Mengapa? Kelihatan di lampak layar, di layar itu tampaknya adalah laki-laki yang bertindak, yang bekerja, yang mengurus dan segalanya. Tapi muatan-muatan di dalam rumah tangganya siapa tahu, orang nggak ada yang tahu. Sehingga wajib laki-laki itu mendidik istrinya masing-masing. Itulah disebut sebagai nafkah batiniah. Nafkah batiniah itu bukan hubungan ya, bukan rumah tangga, hubungan badan, bukan. Itu kan kewajiban istri. Justru hubungan badan itu kewajiban istri, bukan nafkah batin. Sedangkan nafkah batin adalah kewajiban sang suami mendidik rohani sang istri sehingga batiniahnya benar-benar bercahaya, memahami ilmu hikmah, imannya semakin tebal, akhlaknya semakin mulia, semakin mahmudah, dan menjadi wanita yang solihah, yang mutiah, yang taat, yang qanaah, terima apa adanya. Demikian 3 watak wanita, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.